Bismillahirrahmanirrahim. Di antara para sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat dan setia, ternyata ada sahabat yang pernah berkhianat kepada beliau. Ia adalah Hatib ibnu Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Nabi yang pernah ikut dalam perang Badar. Ia berusaha melakukan tindak pengkhianatan berupa membocorkan rahasia Rasulullah SAW dan para sahabat yang akan menaklukkan kota Mekah melalui sebuah surat yang akan dikirim kepada orang-orang kafir di Mekah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-8 Hijriah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang sibuk mempersiapkan penaklukan kota Mekah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatib bin Abi Balta'ah resah dan gelisah memikirkan keluarganya yang tidak aman dari penganiayaan kaum Quraisy, karena di Mekah mereka tidak mempunyai pelindung yang dapat melindungi dan menjaga mereka dari musuh-musuh Islam. Apalagi ia dan keluarganya berasal dari Yaman atau bukan penduduk asli kota Mekah. Terdorong oleh kekhawatirannya tersebut, ia memberanikan diri untuk menulis surat yang rencananya akan dikirim kepada para pembesar Quraisy dengan harapan keluarganya yang berada di Mekah bisa dilindungi, yang berisi tentang rencana penaklukan kota Mekah lengkap dengan rahasia strategi dan kekuatan pasukan Islam. Hatib tidak berpikir bahwa perbuatannya itu merupakan pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta pengkhianatan terhadap umat Islam. Setelah surat selesai ditulis, kemudian ia serahkan kepada seseorang perempuan. Ia menyuruh perempuan tersebut agar menyembunyikan surat itu di sanggul rambutnya, sehingga jika ada orang yang menghadangnya, surat itu tidak akan diketahui. Ia berjanji kepada wanita itu akan memberikan hadiah yang mahal jika surat itu telah sampai di tangan pembesar Quraisy. Belum lama perempuan itu meninggalkan Madinah, malaikat Jibril segera memberitahukan Rasulullah SAW tentang apa yang telah dilakukan Hatib. Rasulullah SAW pun segera memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Kejarlah wanita itu. Ia membawa surat Hatib untuk para pembesar Quraisy yang isinya menerangkan tentang persiapan yang telah kita himpun dalam penaklukan Mekah." Sejurus kemudian Ali radhiyallahu anhu dan Zubair radhiyallahu anhu bergegas keluar mencari perempuan itu. Tepatnya di Raudah Kah, Ali radhiyallahu anhu dan Zubair radhiyallahu anhu menemukan perempuan tersebut. Ali radhiyallahu anhu pun menyuruh perempuan itu mengeluarkan surat Hatib. Mulanya perempuan tersebut tidak mengaku bahwa dirinya membawa surat. Akhirnya dengan penuh kemarahan, Ali radhiyallahu anhu memandang wanita itu dan berkata, "Aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta. Sekarang kamu harus pilih, apakah kamu mau menyerahkan surat itu kepadaku, ataukah aku harus menelanjangi kamu?" Setelah Ali menggertak dan memberikan dua pilihan, akhirnya perempuan itu pun menyerahkan surat Hatib kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali dan Zubair segera kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa surat Hatib. Rasulullah SAW pun menghadirkan Hatib bin Abu Balta'ah dan bertanya kepadanya, "Wahai Hatib, apa yang mendorong kamu berbuat demikian?" Hatib menjawab dengan gemetar, "Wahai Rasulullah,
janganlah tergesa-gesa menghukum diriku. Semua itu kulakukan karena aku bukan dari golongan Quraisy. Sementara di Mekah, aku masih mempunyai keluarga. Jadi aku ingin kaum Quraisy menjaga keluargaku di Mekah. Dan sungguh, itu aku lakukan bukan karena aku telah murtad dari Islam. Dan bukan pula aku rela pada kekufuran sesudah iman. Rasulullah SAW pun memandang semua sahabat yang hadir dengan wajah bersinar, dan baginda berkata kepada mereka, bagaimanapun juga ia telah berkata jujur. Suasana menjadi hening sejenak. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang munafik ini. Umar radhiyallahu anhu berpandangan bahwa membocorkan rahasia umat Islam merupakan pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka balasannya adalah harus dibunuh. Orang yang mengadakan hubungan dengan musuh, maka balasannya adalah dijatuhi hukuman mati. Rasulullah SAW menenangkan Umar radhiyallahu anhu, kemudian memaafkan Hatib karena ia telah mengakui dosanya. Selain itu, Rasulullah SAW pun mengingatkan perjuangan Hatib di masa lalu, karena ia berjuang di medan perang Badar, sehingga banyak pasukan musyrikin yang mati di bawah tebasan pedangnya. Ia berani menghadapi bahaya dengan menerjang barisan musuh. Rasulullah SAW juga mengingat posisi Hatib pada hari Bai'atur Ridwan di bawah sebuah pohon yang diberkahi. Pada saat itu, para malaikat menyaksikan orang-orang mukmin yang sedang mengulurkan tangan mereka untuk berbaiat kepada Rasulullah. Sejak saat itu, Hatib menangis menyesali perbuatannya. Siang dan malam dilakukan dengan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesesatannya, hingga ia meninggal dunia pada usia 53 tahun. Tepatnya pada tahun 30 Hijriah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ia menghadapi kematian dengan jiwa yang ridho, karena ia tahu bahwa Rasulullah SAW telah memaafkannya, meskipun ia telah mengkhianati hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan kaum mukminin. Sahabat terbaik adalah mereka yang bersahabat dengan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu bersama kita dalam suka duka, senang susah, bahagia derita. Sahabat terbaik selalu mengingatkan kita di saat kita lupa, menegur kita di saat kita lalai, dan mengarahkan kita pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat terburuk adalah mereka yang bersahabat dengan kita karena kepentingan sesaat. Mereka hanya ada bersama kita di saat senang, suka, dan bahagia. Mereka meninggalkan kita di saat duka, susah, dan derita. Mereka membiarkan kita dalam kelalaian, mengabaikan kita meskipun kita berbuat salah, tidak peduli kemana kita melangkah, meskipun di jalan yang salah dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seni bergaul ala Rasulullah, Didi Junaidi.